Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Aribo Kurniawan. Yang kami hormati, Kasubdit Sarpras dan Tata Kelola, Ibu Hernita. Yang kami hormati, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu Fasilitator di Data SMK, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim P2SP SMK yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Syukur Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berjumpa melalui tatap muka Zoom dalam rangka sosialisasi perbimbingan teknis penanganan bencana dalam program revitalisasi SMK tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu. Dari Direktur SMK akan menyampaikan bagaimana teknis, bagaimana peraturan, bagaimana aturan, dan apa saja yang nanti perlu disiapkan oleh sekolah dalam rangka persiapan menuju bimbingan teknis. Jadi sebelum nanti sekolah-sekolah kami undang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis secara luring, yang insya Allah nanti akan kita laksanakan secara serentak bersama-sama di Kota Medan. Sebelum itu, kita akan menyampaikan dulu kepada semua sekolah, pada Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga kepada teman-teman kami di Direktorat SMK untuk menyampaikan peraturannya, apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu diperlukan. Nah, sebelum nanti kita masuk ke dalam teknis penjelasan terkait dengan bagaimana nanti tata cara dan tata aturan terkait dengan pelaksanaan revitalisasi tahun 2026, izin Bu Niken, apakah sudah siap untuk kita bisa mulai terlebih dahulu dengan arahan dan juga pembukaan kegiatan pada siang hari ini. Untuk PIC Revitalisasi 2026, Bu Niken, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Mario. Terdengar ya? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Yang kami hormati Pak Aribowo selaku Direktur SMK. Yang kami hormati Ibu Hernita selaku Kasubdit Sarpras dan Tata Kelola. Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atau yang mewakili. Bapak dan Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu para kepala SMK atau mungkin ada timnya ya yang sudah hadir juga dan bergabung di siang hari ini, Bapak dan Ibu para konsultan tenaga ahli Direktorat SMK serta rekan-rekan semua dari tim Direktorat SMK. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu ya Bapak Ibu di Zoom meeting sebagai tindak lanjut tim kami beberapa waktu lalu sudah melakukan kunjungan ke lokasi terutama untuk daerah yang terdampak bencana seperti itu ya Bapak Ibu di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi rencananya di minggu ini kami akan mengadakan bimbingan teknis dan penandatanganan PKS untuk bantuan revitalisasi tahun 2026 diprioritaskan untuk yang pemulihan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana kemarin ya, tepatnya di 26 November ya Bapak dan Ibu. Memasuki kegiatan bimbingan teknis tentu saja banyak beberapa hal perlu kita persiapkan ya supaya nanti Bapak dan Ibu saat kita bertemu di Medan sudah siap seperti itu. Baik itu administrasi dokumen mungkin ada lahan, izin operasional dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kriteria atau dokumen teknis yang perlu disiapkan. Bapak dan Ibu tentunya dalam pelaksanaan nanti akan ada tim juga ya yang akan membantu Bapak Ibu sekalian, tim teknis, perencana pengawas yang mendampingi dalam hal untuk perencanaannya sehingga sepulang atau selepasnya dari kegiatan ini Bapak Ibu sudah bisa melangkah ya mempersiapkan apa saja yang menjadi perhatian gitu ya dokumen-dokumennya. Kemudian juga mungkin kalau administrasi yang
paling penting itu kepemilikan lahan. Kemudian mungkin kalau ada juga sekolah swasta seperti itu, diperlihatkan akta yayasannya, apakah kepala sekolah menjabat menjadi apa, pengawas, pembina, pengurus. Nah, itu kan tidak diperkenankan. Nah, ini kita seandainya Bapak Ibu ya, terutama yang swasta itu masih menjabat, tolong di ini ya, diurus apakah tetap menjadi ada di yayasan atau di sekolah. Jadi pilih salah satu ya Bapak Ibu, tidak boleh double-double seperti itu. Kemudian juga data-data lain tentunya kita perlukan juga untuk nanti dibuatkan rekening lah dan lain sebagainya. Nah, setelah ini akan ada penjelasan teknis. Mohon sekali Bapak dan Ibu kerjasamanya dan perhatiannya, konsentrasinya ya untuk mengikuti kegiatan ini agar nanti kita tidak apa ya, menghabiskan waktu banyak gitu ya saat saat BIMTEK nanti gitu ya, karena diharapkan selesai BIMTEK semua bisa menandatangani PKS gitu, tidak tidak menunggu-menunggu lagi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami mewakili Ibu Hernita selaku Kasubdit ya Bapak Ibu sekalian, yang mungkin karena ada meeting lain jadi belum bisa hadir, mudah-mudahan nanti di Medan bisa dibuka oleh Ibu Kasubdit ya, kita ketemu langsung. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar semua ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Mario. Silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken atas arahan yang sudah diberikan. Jadi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Niken, sekolah-sekolah mohon untuk nanti setelah ini bisa menyiapkan semua dokumen persyaratan secara lengkap, secara detail, supaya nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan BIMTEK Luring, itu semua dokumen sudah siap untuk administrasinya. Tinggal nanti menyiapkan dokumen perencanaan yang mungkin setelah ini akan didetailkan oleh Pak Subhan. Pak Subhan, izin apakah sudah bisa open mic? Bisa, Mas. Oke, untuk penjelasan teknis terkait dengan persiapan dokumen perencanaan akan disampaikan oleh Pak Suban, tim dari Direktorat SMK. Untuk Pak Suban, dipersilakan. Ya, sebentar ya. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan share screen saya, Mas? Sudah, Pak. Tapi belum full screen, kayaknya, Pak. Ya. Ini sudah ya. Nah, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kasubdit Tata Kelola dan Sarana Prasarana, Ibu Hernita, Kasubsim uh, untuk kegiatan revitalisasi Bu Niken, uh, dari Dinas Sumatera Utara dan Dinas Sumatera Barat, serta Bapak Ibu dari sekolah, serta rekan-rekan tenaga ahli dan tim teknis. Bapak Ibu semuanya, izin pada siang hari ini kami akan sampaikan panduan untuk revitalisasi SMK 2026 bagi SMK yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Niken tadi, pada kesempatan awal ini di tahun 2026, maka kegiatan revitalisasi ini kita mulai dengan sekolah-sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini tentunya berbeda, ada beberapa perbedaan dengan SMK-SMK revitalisasi reguler, yang nantinya ada beberapa menu yang tidak terdapat di reguler, tapi ada pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana ini. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini cukup merusak atau cukup
mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Sehingga beberapa sekolah yang kita kunjungin di Aceh, Sumut, dan Sumbar, praktis banyak yang kemudian sarana prasarananya kemudian terganggu. Ada yang perabotnya hilang, ada yang bangunannya kemudian rusak total, bahkan ada juga yang mungkin bangunannya tidak terganggu tetapi alat-alatnya tidak bisa berfungsi kembali. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kenapa revitalisasi menggunakan program revitalisasi ini untuk sekolah-sekolah terdampak? Karena seperti arahan Bapak Presiden, bahwa kegiatan revitalisasi ini adalah kegiatan yang menjadi salah satu pokok dari program pemerintah di bawah Presiden Prabowo, di mana program ini akan menggunakan mekanisme swaklola, sehingga dana masing-masing akan langsung diterima oleh sekolah secara transfer selkes, di mana kemudian sekolah-sekolah inilah yang akan melakukan kegiatan swaklola. Kenapa dilakukan swaklola oleh sekolah? Agar rasa memiliki ini menjadi lebih baik dan lebih tinggi lagi. Bagaimana kemudian Bapak Ibu di sekolah benar-benar merasa bertanggung jawab akan sarana prasarananya karena dibangun sendiri, direncanakan sendiri, dan diawasi sendiri. Sehingga kita berharap tidak ada sekolah-sekolah lagi yang rusak atau bahkan mungkin tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, jika pada perencanaan revitalisasi yang program reguler, kita sementara lini masanya akan memulai pelaksanaannya nanti di bulan Maret atau setelah Lebaran. Baru kita akan memulai proses fintech. Maka khusus SMK yang terdampak, kami menyelenggarakan kegiatannya adalah di bulan Januari dan Februari ini. Jadi minggu kemarin kami melakukan di Aceh, maka minggu ini kami melakukan untuk Sumut dan Sumbar. Sehingga diharapkan pada bulan Februari, semua sekolah yang terdampak sudah menerima dana untuk melakukan kegiatan pembenahan prasarananya. Sehingga tujuan bahwa nanti di bulan Juli, ketika tahun ajaran baru, sekolah-sekolah yang terdampak bencana ini prioritasnya sudah bisa dilaksanakan kegiatan secara normal karena prasarananya sudah kembali normal. Itu yang kita harapkan. Ya. Jadi ini tujuan kita bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada prinsip sekolah revitalisasi SMK terdampak 2026 ini adalah prinsip kalau yang warna biru itu adalah prinsip-prinsip revitalisasi, bahwa revitalisasi ini harus dilaksanakan secara efektif, efisien, karena direncanakan, diawasi, dan dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian harus bersifat akuntabel, karena harus bisa dipertanggungjawabkan semua bantuan itu. Maka kemudian pada prinsip swaklola diharapkan semakin banyak partisipasi dari masyarakat terhadap pekerjaan ini, sehingga bisa menggerakkan perekonomian di sekitar sekolah. Nah, khusus bagi sekolah terdampak, prinsip utama yang kedua setelah ini hanya khusus sekolah-sekolah yang terdampak adalah untuk mengembalikan fungsi. Jadi prinsip revitalisasi SMK terdampak di 2026 ini, yang pertama adalah dia terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemudian yang kedua adalah bersifat untuk pengembalian fungsi. Bagaimana prasarana sekolah Bapak Ibu yang terdampak ini bisa segera kembali normal fungsinya, tidak terganggu lagi. Itu prinsip utamanya demikian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka bersama ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi menu, sasaran, hingga kemudian alur kerjanya. Yang pertama, menu revitalisasi untuk sekolah-sekolah yang terdampak ini, yang pertama adalah ini tidak ada di menu reguler, yaitu pembersihan prasarana dan sarana terdampak bencana. Jadi khusus SMK terdampak, ada menu khusus yaitu kegiatan pembersihan prasarana dan sarana. Nah,
Prasarana dan sarana yang terdampak ini bisa dibersihkan dan dianggarkan oleh menu revitalisasi ini sehingga bisa memfungsikan kembali prasarana dan sarana yang terdampak itu. Kemudian menu yang kedua yaitu pembangunan prasarana baru. Nah, khusus bagi revitalisasi SMK terdampak, maka menu ini bisa digunakan tetapi hanya untuk menggantikan prasarana terdampak. Jadi bukan untuk menambah kapasitas, tapi hanya untuk menggantikan prasarana terdampak. Ya, jadi pembangunan prasarana baru ini pada menu ini khusus SMK terdampak adalah hanya untuk menggantikan prasarana terdampak. Misalnya, ketika ada prasarana ruang kelas yang karena kena banjir, kemudian rusak total, tidak bisa digunakan lagi, maka dia bisa membangun baru atau sudah sangat berdasarkan analisa kerusakannya sudah sangat tidak layak, harus dirobohkan dan sebagainya, maka dia bisa membangun baru. Tetapi bukan untuk menambah kapasitas. Jadi hanya menggantikan prasarana yang terdampak. Menu berikutnya adalah rehabilitasi, di mana dalam kegiatan rehab untuk kegiatan-kegiatan prasarana yang ada analisa kerusakannya, baik arsitektur, struktur, mechanical, electrical maupun plumbing. Yang keempat yaitu penguatan struktur. Misalnya ada tanah yang longsor, kemudian perlu penguatan struktur di prasarananya, atau ada pondasi yang jatuh sebagian. Nah, itu bisa dilakukan penguatan struktur. Berikutnya adalah renovasi. Kalau renovasi adalah merubah fungsi. Jadi merupakan pekerjaan peningkatan atau penyempurnaan ruangan atau bangunan yang terjadi perubahan fungsi itu, ya. Terjadi perubahan fungsi. Jadi yang tadinya misalnya ada 3 ruang kelas, kemudian dijadikan 1 RPS, maka itu bisa dilakukan, ya. Itu renovasi. Bedanya dengan rehab seperti tadi. Berikutnya adalah penataan lingkungan dan utilitas. Jadi Bapak Ibu semuanya bagi SMK terdampak bisa melakukan kegiatan penataan lingkungan dan utilitas, ya, baik itu jalan, lapangan, drainase, taman-taman, atau pagar. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan menu ini. Menu berikutnya yaitu pengecatan ruang terdampak. Yang temuan analisa kerusakannya itu tidak ada kerusakan, tetapi kotor karena terkena banjir, maka kemudian atau terkena lumpur, maka bisa menggunakan menu pengecatan ruang ini. Berikutnya yaitu sanitasi, yaitu pembuatan saluran air bersih baru, karena banyak kita lihat di sekolah-sekolah yang terdampak bencana ini, banyak sekali yang kemudian terhambat atau sumur-sumurnya itu sudah tertutup dengan lumpur. Maka kita bisa membuat sumber air baru, sumber air bersih baru. Dan yang terakhir, khusus sekolah terdampak, yaitu adalah pengadaan perabot saja. Jadi tidak perlu bangun, tidak perlu rehab, renov, tetapi hanya perlu untuk pengadaan perabot karena bangunan masih bagus, kondisinya masih layak dan sebagainya, tapi perabotnya sudah nggak bisa karena sudah rusak kena banjir. Maka Bapak Ibu bisa memilih menu ini. Nah, jika menu-menunya itu ada kurang lebih 9 menu dan khusus sekolah terdampak ada 2 menu tambahan, maka apa sasaran dari menu kita? Nah, sekarang sasarannya. Sasaran yang pertama pasti adalah ruang kelas. Baik SMP. Dan Bapak Ibu perlu diingat bahwa keterpenuhan ruang kelas bagi sekolah Bapak Ibu SMK ini adalah 70% dari rombel. Kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium, ruang administrasi, termasuk di dalamnya ada TU, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ruang guru, lobi, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada ruang kesehatan, ada tempat ibadah, ada tempat bermain dan tempat olahraga, ada kantin, ada toilet. Ya, hati-hati terhadap toilet. Saat ini rumus menurut aturan terbaru kita, perhitungan toilet adalah N-1. Jadi berapa jumlah toilet yang dibutuhkan sekolah Bapak Ibu? Yaitu misalnya jumlah rombelnya ada 20,
maka 20 dikurangi 1 sama dengan 19 bilik toilet. Nah, standarnya juga sudah ada. Kemudian untuk ruang spesifik yaitu RPS sesuai dengan ketentuan masing-masing, ketentuan ruang praktek masing-masing sesuai dengan konsentrasi keahlian, di mana secara standar maka standar minimal maka luasnya adalah rasionya adalah 3 sampai 6 meter persegi per orang. Sehingga bila jumlah peserta didiknya misalnya 36, maka sebenarnya kebutuhannya itu adalah 126 meter persegi. Secara ideal, maka sebuah ruang praktek siswa itu sebenarnya adalah 270 meter persegi, kecuali untuk konsentrasi keahlian spa beauty terapi 324 dan konsentrasi keahlian TKR, teknik alat berat, nautika kapal niaga, nautika kapal penangkap ikan itu 378 meter persegi. Ruang-ruang penunjang lainnya, ruang seni dan budaya, ruang OSIS, ruang bimbingan konseling, gudang, ruang sirkulasi, itu semuanya juga bisa terwadahi oleh revitalisasi ini. Nah, berikutnya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, tadi disebutkan oleh Bu Niken, kalau sekolah swasta harus pengurusnya, lahannya harus milik yayasan dan sebagainya. Maka yang pasti Bapak Ibu penerima banper ini, baik itu negeri maupun swasta harus punya MTSN pada aplikasi Dapodik. Ya, kemudian lahan pasti milik yayasan bagi swasta, bukan milik pribadi. Ada izin pemanfaatan atau kepemilikannya. Kemudian kalau ada kerusakan itu pasti harus ada analisa tingkat kerusakan berdasarkan atas form PUPR. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang jelas Bapak Ibu semuanya harus segera menunjuk tim. Ya. Timnya siapa? Nah, jadi Bapak Ibu harus segera menunjuk tim teknis P2SP dan tim P2SP. Tim P2SP itu terdiri atas Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ketua, bendahara, sekretaris, kemudian ketua pelaksana pembangunan yang punya pengalaman konstruksi, dan anggotanya. Kemudian tim teknis P2SP yaitu perencana dan pengawas. Keduanya harus memiliki sertifikat keahlian konstruksi. Jadi tidak boleh salah satu yang punya keahlian konstruksi, harus dua-duanya. Baik itu perencana dan pengawas. Ya, seringkali atau biasanya pada umumnya perencana ini adalah arsitek yang mempunyai surat tanda registrasi arsitek. Kemudian untuk pengawas itu adalah teman-teman teknik sipil yang sertifikatnya adalah ahli teknik bangunan gedung. Nah, ini tim-timnya, penanggung jawabnya sebaiknya adalah unsur dari sekolah yang memiliki pengalaman konstruksi. Bendaharanya harus pegawai tetap atau ASN dari sekolah Bapak Ibu. Kemudian kepala pelaksananya harus punya pengalaman konstruksi, nanti dibuktikan dengan portofolio. Sedangkan perencana dan pengawas tadi itu wajib mempunyai sertifikat keahlian konstruksi, baik arsitek dengan STRA maupun ahli teknik bangunan gedung. Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah satu orang perencana itu hanya boleh menangani 3 SMK saja. Sementara kalau pengawas itu khusus terutama daerah-daerah bencana ini kami di Juknis kami, di pedoman kami mensyaratkan bahwa satu orang pengawas itu hanya diperbolehkan menangani 1 SMK. Jadi satu sekolah diawasi oleh 1 pengawas agar proses revitalisasi di sekolah Bapak Ibu semuanya berjalan dengan baik. Dan apabila ada yang double, maka ada orang yang jadi perencana dan pelaksana, maka aturannya adalah 1 orang tersebut bisa menjadi 2 perencana dan 1 pengawas pada SMK sasaran. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi kalau arsitek itu jenjangnya madya dan utama, sedangkan ahli teknik bangunan gedung itu muda, madya dan utama.
Sedangkan untuk pelaksana punya pengalaman konstruksi nanti ditanyakan oleh teman-teman fasilitator pada waktu prabintek dan bintek. Ini contoh sertifikatnya, Bapak Ibu, seperti apa arsitek itu dan seperti apa ahli teknik bangunan gedung itu. Nah, bagaimana proses bisnisnya? Prosesnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi hari ini silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah mulai menyiapkan siapa tim teknisnya, siapa tim P2SP-nya. Ya, paling lambat besok sudah harus punya dan dipastikan bahwa tidak double seperti persyaratan tadi. Tidak memegang banyak sekolah. Karena kalau banyak memegang sekolah, nanti sekolah Bapak Ibu nanti tidak akan tuntas pekerjaannya. Kemudian tim teknis P2SP ini kami harapkan sudah datang ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Sebisa mungkin sebelum BIMTEK sudah pernah ke sekolah Bapak Ibu, agar nanti akurasi perencanaannya semakin baik. Kemudian menyiapkan minimal site plan-nya sudah disiapkan, digambarkan. Nah, kemudian kami, para fasilitator dan tenaga ahli pusat dari Direktorat SMK, nanti akan melakukan asistensi. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kami akan melakukan asistensi di sini. Ketika proses prabintek, kami akan melakukan asistensi. Asistensi ini kami akan memeriksa dan berdiskusi mana analisa kerusakannya, menunya apa, yang terdampak bencana apa yang harus menjadi sasaran, sampai kemudian prasyaratnya, gambar site plan, analisa kerusakan, semua kami harapkan sudah ada. Nah, jika kemudian ini sudah selesai, maka kemudian ketika BIMTEK pasti akan lebih mudah. Sehingga kami harapkan nanti pada proses BIMTEK, paling tidak menunya sudah jelas, sasarannya sudah jelas, dan kemudian mulai bisa menghitung biayanya dengan RAB. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami akan mendampingi Bapak Ibu pada waktu pra-BIMTEK dan BIMTEK, besok dan ketika BIMTEK nanti, kemudian nanti pasca BIMTEK 1 minggu setelah proses BIMTEK, kami akan tetap mendampingi untuk melengkapi dokumen-dokumen ini. Ya, tapi paling tidak kalau mau PKS, Bapak Ibu harus sudah jelas menunya, sudah jelas sasarannya, sudah jelas volumenya. Nah, volume dari mana? Volume minimal Bapak Ibu sudah punya site plan atau punya DENA, itu pasti akan akurat. Sehingga nanti kita bisa sama-sama untuk membuat draft RAB-nya. Itulah yang akan menjadi dasar dari perjanjian kerjasama kita. PKS kita hanya akan bisa dilakukan jika ada RAB tersebut. Nah, untuk dokumen kelengkapan lainnya itu bisa kita lakukan nanti setelah proses BIMTEK ini dilakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau itu kemudian sudah dilakukan, maka kemudian PKS dilakukan dan proses kelengkapan gambar kita lakukan, itu semuanya akan menjadi kemudahan bagi Bapak Ibu sekolah untuk kemudian melakukan proses pelaksanaan revitalisasi ini. Mohon betul-betul Bapak Ibu sekolah memastikan jangan sampai perencananya double-double, pengawasnya double-double, mengurus banyak sekolah, nanti khawatir dari pengalaman 2025 dan temuan dari Irjen dan BPK itu kemudian menjadi masalah bagi Bapak Ibu ke depannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika kemudian Bapak Ibu sudah memilih sekolah, memilih perencana, memilih pelaksana, dan melakukan proses BIMTEK itu, maka hati-hati ketika nanti akan ada proses pembayarannya. Bapak Ibu semuanya tolong, perencana dan pengawas ini jangan dibayar di depan, jangan dibayar sebelum kerja. Ya, pembayarannya ada aturannya. Ketika kemudian mereka setelah proses BIMTEK misalnya, maka kemudian mungkin itu bisa dibayar 40% atau ketika dana masuk 40%. Nanti kalau dokumen konstruksinya sudah lengkap, sudah disetujui oleh para tenaga ahli dari direktorat, maka itu bisa dibayar 50% atau 90% totalnya. 10%-nya tolong ditahan dulu, nanti sampai bangunan selesai. Sampai para perencana dan perencana ini membuat gambar SW drawing atau backup volume. Sedangkan untuk pengawas pembangunan, pembayarannya sesuai dengan capaian progres fisik lapangannya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan banyak sekali aturan-aturan, panduan-panduan, dan referensi-referensi. Bapak Ibu, bahkan untuk RAB, untuk RKS, BED, kami sudah siapkan contoh dan template-nya. Gunakan file template dari kami. Jangan buat sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contohnya aturan-aturan yang sudah kami buat. Nanti Bapak Ibu silahkan membaca di download di SID yang dibagikan, dibaca bersama-sama. Ini sudah kami buatkan apa saja yang harus dijaga, apa saja harus yang dilakukan, semuanya ada di sini. Ya, silakan. Bahkan tentang keandalan bangunan, aturan tentang keselamatan bangunan, kesehatan bangunan, kenyamanan bangunan, kemudahan bangunan, semua sudah kami siapkan. Silakan Bapak Ibu kemudian menggunakan ini sebagai panduan bersama, ya. Nah, jadi ini sudah disiapkan oleh direktorat. Apa saja yang harus ada di bangunan Bapak Ibu, ya. Termasuk jarak bangunan itu harus berapa, kalau berhadapan-hadapan, kalau bersampingan harus jaraknya berapa, itu semuanya sudah ada di sini. Ya, mohon sekali lagi Bapak Ibu, agar kasus-kasus misalnya tentang robohnya atap, kemudian bangunan finishingnya tidak bagus, perawatannya mahal, itu semuanya itu juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Dan semuanya sudah ada pada panduan ini. Nah, termasuk panduan ruang-ruangnya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Kami sudah siapkan. Nah, ini sudah kami siapkan semuanya. Bapak Ibu bisa membacanya, bisa menjadikan referensinya. Nah, contoh gambar pun sudah kami siapkan. Jadi, untuk LAB dan RKS, mohon menggunakan file template dari direktorat, tidak membuat file sendiri. Ini dokumen yang harus ada nanti. Ini standar-standar gambarnya. Kopnya juga sudah kami siapkan. Ya, contoh-contoh gambar semua ada di sini. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu berasistensi pasti akan ditanyakan kondisi lahannya, kondisi existing bangunan seperti apa, aturannya seperti apa, analisa kerusakannya seperti apa. Pasti itu akan kami tanyakan kepada para tim teknis. Ya, jadi mohon sekali lagi tim teknis itu wajib hadir pada waktu prabintek dan bintek. Jadi jangan diwakilkan. Kalau pada waktu prabintek dan bintek aja diwakilkan, nah nanti jangan-jangan ketika pelaksanaan pembangunan juga Bapak Ibu nggak pernah didatangi, ya. Nah, proses itu sampai kemudian Bapak Ibu mendapatkan persetujuan dari para fasilitator, kemudian dokumennya diupload, baru kita nanti akan PKS. Referensi desain juga sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa melihat referensi-referensi ini sudah ada di sini. Silakan ini semuanya nanti digunakan, ya. Nah, menjadi referensi Bapak Ibu, toilet ada beberapa model yang bisa digunakan juga sudah ada di sini. Kami berharap Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan revitalisasi 2026 kondisinya bisa lebih bagus dari sebelumnya seperti yang sudah dilakukan teman-teman kita di 2025. Misalnya seperti ini di SMK Islam Ruhama Tangerang Selatan. Dulu bangunannya kondisi seperti ini karena terkena kebakaran dan sebagainya. Akhirnya sekarang jadi baik seperti gambar sebelah kanan. Dulu kantinnya seperti gambar sebelah kiri, sekarang kantinnya sebelah kanan. Dulu ruangannya seperti sebelah kiri lab komputernya, sekarang lab komputernya sebelah kanan. Jadi kami berharap Bapak Ibu semuanya sekolahnya bisa lebih baik daripada sekolah-sekolah di tahun 2025. Ya. Nah, ini contoh-contoh banyak sekali nanti Bapak Ibu bisa lihat. Yang pasti yang harus menjadi pertanyaan kita dan Bapak Ibu diskusi dengan sekolah agar ini tidak menjadi persoalan ke depannya adalah misalnya coba Ibu berdiskusi dengan perencana dan pengawasnya. Kenapa perabot itu harus coklat tua, bukannya bisa berwarna yang bukan seperti itu. Nah, ya. Kenapa kolom dan dinding harus berwarna berbeda-beda? Apa memang ada syaratnya seperti itu? Saya kira banyak yang tidak seperti itu.
Kemudian mohon pendekatan ini dicamkan. Jangan sampai kita menggunakan anggaran saat ini untuk digunakan atau membuat bangunan-bangunan di masa yang lalu. Jadi harus betul-betul membuat bangunan untuk anak-anak di sekolah kita untuk di masa depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, semua contoh dokumen konstruksi ini sudah kami siapkan. Silakan Bapak Ibu nanti ini menjadikan referensi dan ini sudah ada di SID kita, sudah ada sampai pada dokumen RAB, semua itu sudah ada di eh, gambar atau di SID referensi kita semuanya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga kita semuanya baik di Sumut maupun di Sumbar kemudian bisa menjadikan sekolah-sekolah kita ini bisa lebih baik daripada sebelumnya, ya, sehingga anak-anak bisa lebih semangat lagi datang ke sekolah-sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mario. Silakan, Pak Mario. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supan atas penjelasan yang sudah disampaikan. Jadi setelah ini eh, saya akan menyampaikan terkait dengan SID-nya yang tadi sudah ditanyakan oleh beberapa sekolah di kolom chat sepertinya. Jadi sebentar, saya akan teruskan juga di kolom chat ya. Oke, sebentar di kolom chat saya tuliskan. Ayo. Ini juga akan saya share screen kembali. Bapak Ibu di SID Revitation ke 2026 ini yang sudah saya kirim juga tadi di kolom chat itu ada tiga saat ini ada tiga tautan ya yang bisa Bapak Ibu akses. Yang pertama terkait dengan materi sekolah, yang kedua kontak fasilitator, dan yang ketiga adalah data isian PKS. Untuk kontak fasilitator ini sedang kami finalkan, jadi masih ada finalisasi. Jadi nanti sekolah akan didampingi oleh fasilitator siapa. Jadi seperti contoh ini kemarin yang ada di Aceh, ini sudah ada nama sekolah, NPSN, nama fasilitator administrasi, dan juga bangunan yang nanti akan mendampingi. Nanti yang Aceh juga akan kami buat seperti ini juga, tapi mohon maaf, ini sedang kami dalam proses untuk penyesuaian fasilitatornya, karena ada beberapa tim kami yang tidak bisa hadir di Medan, jadi nanti akan ada penyesuaian terbaru untuk yang pembagian fasilitator. Tapi nanti akan kami tambahkan di di sheet lainnya. Nanti kan ada sheet yang untuk sumber dan juga sumber seperti itu terkait dengan kontak fasilitator. Nah, yang kedua terkait dengan data isian PKS. Jadi data isian PKS ini mohon nanti juga diisi oleh sekolah ya. Nanti setelah Zoom ini selesai, nanti silahkan Bapak Ibu bantu kami untuk melakukan pengisian ini. Oke, mohon maaf tadi sempat terskip sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum nanti melakukan pengisian form ini, silakan siapkan data-data terlebih dahulu ya. Data sekolah mulai dari nama sekolah, NPSN, terus provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, lokasi di mana sekolah berada, nanti alamat lengkap sekolah mulai dari jalan, RT RW seperti itu nanti silakan dilengkapi sesuai dengan eh, data yang selama ini sering digunakan sekolah dalam pengiriman surat ataupun dalam pencatatan di dapodiknya. Lalu juga ke SK kepala sekolah, jadi terkait dengan data kepala sekolah yang nanti akan menandatangani PKS itu, tolong nanti disiapkan nama, NIP kalau memang pegawai negeri, terus kontak, nomor handphone, nomor WhatsApp, SK-nya, dan nanti data-data terkait dengan nomor dan juga tanggal SK. Lalu juga dengan data dinas pendidikan yang nanti akan menandatangani PKS atau nanti akan
mengetahui di PKS tersebut. Jadi untuk sekolah-sekolah yang ada di SMK itu berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Kecuali nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi memberikan wewenang atau memberikan izin untuk nanti yang tanda tangan PKS adalah dari KCD, maka nanti dipersilakan menggunakan KCD. Tapi saran saya nanti silakan komunikasi dulu dengan kantor Jaman Dinas. Sorry, dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Karena contoh seperti di Jawa Barat itu memang sudah ada surat pelimpahan wewenang, sehingga semua di Jawa Barat itu yang tanda tangan bukan Kadis Provinsi tapi KCD di masing-masing daerah. Lalu selanjutnya terkait dengan apa namanya data yang selanjutnya yang perlu diisi, yaitu data yayasan. Jika memang nanti sekolahnya dalam bentuk swasta, nanti kami juga butuh nama yayasannya, nama ketua yayasan seperti itu. Lalu juga data untuk sekolah kami butuh kontak ya, kontak Wakasarpras, termasuk dengan emailnya, kontak tim revitalisasi dan beserta juga emailnya dan juga operator sekolah. Dan nanti untuk nama bank ini nanti akan kami informasikan di akhir Zoom karena saat ini sedang dikoordinasikan. Karena kalau kemarin teman-teman di Aceh itu menggunakan banknya BSI, kalau di Sumbar dan juga Sumut ini kemungkinan nanti dengan bank BRI, tapi masih kemungkinan ya. Nanti mohon untuk ditunggu dulu sampai Zoom ini berakhir. Nanti akan kami informasikan bank mana yang akan digunakan untuk sebagai bank penyalur. Jadi nanti untuk bank sendiri teknisnya adalah Direktorat SMK yang akan membukakan bank. Rekeningnya akan kami yang buka, Bapak Ibu nanti cukup tinggal aktifasi saja ke banknya. Nanti tata cara aktifasi segala macamnya akan kami sampaikan di kemudian hari setelah nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan atau sudah menyepakati PKS dengan BPK kami. Oke, itu nanti yang perlu disiapkan untuk form isian PKS-nya yang nanti akan kita gunakan. Jadi untuk form isian PKS kami harapkan besok sudah selesai, besok sudah jadi karena nanti akan kita gunakan pada PKS di hari Rabu. Jadi sebelum hari Rabu atau besok hari Selasa ya, ini saya harapkan nanti sudah jadi, sudah diisi data isian PKS-nya. Nah, terkait dengan materi sekolah tadi yang Pak Suban sudah sampaikan ya. Untuk materi narasumber nanti Bapak Ibu bisa akses di nomor 2 ini. Nanti ada materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suban. Lalu ada juga dokumen administrasi. Di dokumen administrasi ini sudah ada ya Bapak Ibu, format eh, RAB, format SK, format surat keterangan, segala macam sudah ada di sini. Bapak Ibu tinggal ngikutin apa yang ada di sini saja. Nah, untuk checklistnya apa saja? Untuk administrasi, nanti Bapak Ibu kami minta untuk menyiapkan yang pertama SK pengangkatan kepala sekolah. Yang kedua, KTP kepala sekolah. Yang ketiga adalah NPWP. NPWP ini bagi sekolah swasta menggunakan nama sekolah ataupun yayasan, bagi sekolah negeri ini menggunakan NPWP Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu untuk sekolah swasta juga nanti dilengkapi dengan akta pendirian yayasan. Lalu untuk penguatannya nanti harus ada surat pengesahan yayasan oleh Kemenkumhamnya. Jadi kemarin juga kami temukan yang di apa Aceh ada juga sekolah yang ternyata yayasannya itu baru, jadi ada perpindahan yayasan yang tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan dan juga izin operasionalnya masih tidak berlaku. Jadi nanti mohon untuk semua dilengkapi mulai dari dokumen SKSK ini sampai dengan selesai. Nah, tadi juga yang nomor 6 untuk izin pendirian atau izin operasional ini nanti cukup salah satu saja. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan apa izin operasional, tapi kami juga nanti akan meminta yang terbaru ya, karena ada beberapa sekolah yang izin operasionalnya mungkin sejak dulu sampai sekarang tidak diperbarui, maka nanti kami juga akan minta suatu izin operasional yang masih berlaku sampai saat ini. Terkait dengan surat kepemilikan lahan, tadi Brigjen juga sudah menyampaikan. Jadi yang pertama, yang paling tinggi yang kami inginkan adalah sertifikat hak milik atau sertifikat hak pakai atau sertifikat hak wakaf atau sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat lainnya yang memang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah kalau negeri ataupun yayasan bagi sekolah swasta. Jika memang ternyata sertifikat ini tidak ada, maka nanti kami masih memperkenankan menggunakan akta hibah, akta jual beli, akta wakaf. Namun dengan syarat nanti juga diproses ke BPN. Jadi eh, meskipun ada aktanya, tapi juga kami akan minta bukti keterangan pengurusan di BPN dan itu bukti pengurusannya
yang masih baru ya, bukan diurus sejak 50 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi, itu yang nggak diperkenankan. Jadi kami juga akan minta dibuatkan nanti surat pengurusan ke BPN. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu besok. Kalau emang belum diurus, segera diurus supaya nanti saat BIMTEK tidak menjadi kendala untuk Bapak Ibu dipending atau malah dibatalkan karena tidak sesuai dokumen surat tanahnya seperti itu. Lalu bagi sekolah negeri, sekarang beberapa sekolah itu memang tidak memiliki sertifikatnya, tidak memegang sertifikatnya, baik kopiannya pun tidak punya, maka nanti bisa juga menggunakan surat keterangan aset pemerintah daerah. Jadi bagi sekolah negeri boleh juga kami perkenankan nanti ada surat keterangan dari BPKAD yang menyatakan bahwa lahan yang berada di wilayah titik-titik wilayah tersebut diperuntukkan untuk SMK titik tersebut seperti itu. Jadi nanti boleh menggunakan surat keterangan aset pemerintah daerah. Yang nomor D ini merupakan daerah khusus ya di Papua. Jadi khusus di Papua nanti boleh mempergunakan surat pelepasan hak ulayat atau hak atas tanah. Ini di Papua ini diperkenankan. Selain Papua sampai saat ini masih belum eh, diperkenankan kecuali memang ada daerah tertentu. Lalu yang E perjanjian sewa yang masih berlaku. Jadi dalam juknis itu kita eh, atur juga untuk perjanjian sewa itu juga masih harus berlaku minimal sampai anak-anak itu bisa selesai lulus atau 3 tahun ke depan seperti itu. Lalu yang nomor 8, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa nanti bisa Bapak Ibu akses juga formatnya ada di ini ya, surat keterangan tanah di dalam sengketa. Ini wajib baik bagi sekolah negeri maupun bagi sekolah swasta. Yang tanda tangan nanti adalah Pak Lurah ataupun Pak Kades. Jadi kepala desa ataupun lurah nanti bisa tanda tangan di surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Yang selanjutnya untuk checklist untuk konstruksi yang tadi Pak Suban sudah menyampaikan di paparan. Jadi di sini akan kami sampaikan secara singkat saja. Jadi mulai dari SK, Panitia P2SP, yang formatnya juga sudah ada ya. Format-formatnya ini sudah kami sediakan di sini. SK Perencana Pengawas, PDJM, jadi segala macam sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu ikuti saja formatnya sudah kami sediakan. Jadi nanti SK P2SP ini wajib ada ya mulai besok atau hari ini sudah dibuat SKT B2SP-nya segera dipersiapkan. Jadi saat besok ketemu dengan fasilitator, Bapak Ibu sudah firm, sudah memiliki tim P2SP yang nanti akan membantu kepala sekolah dan juga segera menunjuk ketua tim perencanaan dan juga pengawas. Yang tadi sudah disampaikan Pak Suban harus memiliki keahlian eh, tertentu, yaitu disarankan untuk kepala pelaksana ini masuk ke dalam tim B2SP ya. Jika memang ada pembangunan baru, nanti disarankan kepala pelaksananya itu memiliki sertifikat keahlian konstruksi bangunan atau ahli pelaksana bangunan yang masih berlaku. Ini disarankan bagi yang ada rehab plus pembangunan baru dalam rangka pembangunannya tadi ya. Ada dua hal. Yang pertama memang butuh relokasi atau yang kedua memang rusak berat sehingga harus dirobohkan atau didemolis sehingga nanti perlu dibangun ulang seperti itu. Itu untuk kepala pelaksana pembangunannya yang nanti akan menjadi leader di lapangan. Lalu tim perencana dan juga pengawas nanti juga perlu dibuatkan SK yang mana nanti perencana dan pengawas ini harus orang yang memiliki keahlian ya, arsitek STRA atau kalau memang tidak ada STRA arsiteknya yang memiliki STRA nanti bisa menggunakan tenaga ahli konstruksi bangunan gedung minimal level 7. Ini nanti yang perlu didetailkan kembali, yang perlu dipastikan ini juga harus ada orangnya hari Rabu dan minimal besok sudah ada sehingga si perencana nanti bisa mampir ke sekolah terlebih dahulu, bisa meninjau lokasi sekolah, bisa membuat master plan dan juga set plan yang nanti akan dikerjakan seperti itu. SPTJM juga sudah kami sediakan formatnya, tinggal mengikuti saja. Set plan sekolah nanti yang seperti saya sampaikan tadi ya, hari Rabu minimal sudah punya set plan-nya, jadi perencana itu sudah tahu lokasi realnya di lapangan seperti apa, sehingga mana-mana yang perlu diberikan penanganan itu sudah disiapkan sejak hari Selasa besok, sehingga nanti hari Rabu sudah clear. Berikut pula dengan analisa tingkat kerusakan. Jadi ini nanti yang menjadi penting sekali. Saat Bapak Ibu datang ke tempat BIMTEK tidak memiliki analisa kerusakan, maka kemungkinan besar nanti tidak akan kami melayani atau tidak akan kami fasilitasi. Karena percuma juga Bapak Ibu datang ke tempat BIMTEK ternyata tidak
ada analisa kerusakan yang dibuat oleh tim perencana. Lalu untuk gambar kerja nanti seperti tadi Pak Suban sampaikan, nanti gambar kerja akan bertahap ya. Yang nanti akan diselesaikan dalam rentang waktu 1 minggu seperti itu. Lalu foto kondisi lahan yang nanti perlu perlu juga. Jadi penting sekali untuk perencana datang ke sekolah untuk memastikan juga kondisi lahan, luasan lahan dan segala macamnya sehingga nanti dalam perencanaan tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan. RAB nanti juga akan bisa difinalkan di saat tempat BIMTEK. Jadi tidak harus jadi besok, tapi Bapak Ibu sudah bisa memiliki menu-menu yang nanti sudah direncanakan sehingga nanti membuat RAB-nya pun juga sudah lebih mudah karena sudah melakukan pengecekan atau pemantauan kondisi lapangan. RKS dan juga kurva S nanti juga akan mengikuti sesuai dengan format yang sudah kami berikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan persiapan yang harus disampaikan, yang harus disiapkan mulai dari hari ini sampai dengan Rabu nanti sehingga hari Rabu nanti Bapak Ibu saat datang ke tempat BIMTEK itu sudah memiliki dokumen-dokumen, sudah memiliki senjata untuk nanti dapat berdiskusi dengan teman-teman kami, dengan fasilitator kami yang sudah kami tugaskan. Pak Suban Bunikan, kita buka tanya jawab untuk beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang masih belum clear bagi sekolah dipersilakan resen dulu ya nanti akan kami bukakan aksesnya. Oke, ada Ibu Imelda silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mario, izin, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terkait dengan bencana yang terjadi di SMK Negeri 1 Ranah Batahan. Nah, itu memang terdampaknya salah satunya ke bangunan Revit tahun 2025, Mas. Nah, untuk menyelamatkan bangunan 2025 ini agar tidak terjadi lagi bencana berikutnya, kami membutuhkan turap, Mas. Udah kami coba bicarakan dengan orang BPBD, kemudian dengan orang PUPR. Nah, kata mereka memang untuk menyelamatkannya diperlukan turap sepanjang 135 meter, Mas, dengan tinggi lebih kurang 6 meter. Nah, ini apakah menu turap ini ada di revitalisasi tahun 2026 ini, Mas? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kami kebetulan kalau untuk bangunan baru tadi kan katanya nggak ada, Mas, tetapi untuk menunjang proses di bawah, kami memang belum memiliki 2 RPS untuk jurusan tertentu, seperti itu, Mas. Nah, apakah itu nanti akan dibuka menunya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suban bisa langsung cek. Oke, Mas. Ya, Baik. ada 2 pertanyaan Pak ya. Yang pertama Ya, soal turap, yang kedua butuh tambahan RPS 2 Pak. baik. Ya, saya jawab pertanyaan pertama dulu ya, Ibu. Menu itu ada, Ibu. Untuk pembikinan turap tadi kan ada penataan lingkungan. Nanti akan ada di sana. Tetapi mungkin akan ada beberapa batasan nanti. Ibu nanti akan ketemu dengan fasil teknisnya. Di situ akan nanti kita diskusikan bersama syarat dan ketentuannya seperti apa yang bisa diakomodir, berapa volume yang bisa diakomodir. Nanti silakan diskusi dengan fasil teknisnya. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti anggaran Ibu hanya dipakai untuk bikin turap saja. Nanti sementara yang lainnya nggak bisa. Nah, itu juga akan merugikan sekolah kita. Jadi akan ada tentu penyesuaian dan adjustment atau penyesuaian. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, penambahan fasilitas baru. Jadi sekali lagi bagi sekolah SMK revitalisasi yang terdampak ini, maka syaratnya seperti tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah diutamakan untuk sekolah-sekolah yang terdampak, di mana kemudian kalau ada menu baru itu syaratnya adalah menggantikan fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Artinya bukan untuk menambah kapasitas, jadi menggantikan fungsi sebelumnya. Itu yang bisa kita akomodir. Karena sebenarnya anggaran kita kan nanti juga harus ada untuk anggaran sekolah-sekolah yang reguler, yang mana itu pasti bisa untuk penambahan kapasitas. Tapi khusus SMK terdampak, kita utamakan betul-betul hanya mengembalikan fungsi saja dahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan Mas Mario.
Siap. Begitu Bu Imelda ya. Jadi sudah disampaikan Pak Suban terkait dengan turap tadi bisa, tapi nanti akan ada penyusun-penyusun kembali terkait dengan anggaran juga. Jangan sampai nanti semua dipakai buat turapnya terus malah bangunannya nggak diperbaiki gitu ya Bu ya. Karena memang apa? Kita juga perlu menyesuaikan dengan anggaran. Yang kedua terkait dengan RPS tadi juga sudah clear disampaikan Pak Suban bahwa RPS atau bangunan yang lainnya kita fokus dulu untuk pengembalian fungsi terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada SMK 2 Batang Toru ya, Bator ini, Pak Erikson sepertinya. Di unmute dulu Pak Erikson. Iya Pak Erikson, bagaimana Pak? Oke, kalau tidak bisa mungkin saya ke Ibu Mairida Triwati dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merida Triwati, Pak, dari SMKS Teknologi Lengayang, Sumatera Barat. Eh, Digitalisasi tadi yaitu untuk mengembalikan fungsi bagaimana Sapras kembali normal seperti biasa ya, Pak. Jadi ini untuk bantuan ini kami kemarin diusulkan waktu survei itu workshop, Pak. Apakah workshop ini beserta rapotannya atau bagaimana, Pak? Oke, Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, untuk panitia tadi kan Bapak jelaskan bahwasannya itu bendaharanya itu dipilih yang ASN. Sementara kami di sekolah swasta itu tidak ada yang ASN, Pak. Apakah itu menyesuaikan atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. baik. Pak Suban, ada dua pertanyaan Pak terkait dengan Ya, apakah termasuk perabot sama penentuan bendahara Pak. ya, baik. Ibu dari SMK berapa tadi, Bu? Lengayang, Pak. Sumatera Barat. SMK negeri atau swasta? SMK swasta. SMK swasta. Baik, Ibu. Yang pertama yang bisa saya sampaikan, Ibu, kemarin Bapak Ibu pasti sudah kami datangin oleh petugas dari direktorat untuk melakukan verifikasi lapangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sifat verifikasi lapangan itu adalah mendata keseluruhan. Kenapa mendata keseluruhan? Agar kami punya database yang sebenarnya terhadap kondisi sekolah-sekolah SMK. Karena banyak di data Dapodik kita yang kemudian sekolah melakukan kesesuaian-kesesuaian karena ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, kami kemudian ingin mengambil data lengkap sebenarnya kondisi sekolah, kebutuhan sekolah itu seperti apa. Ini sebagai pembanding kami terhadap data Dapodik yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Jadi bukan berarti ketika kemarin dalam verifikasi lapangan yang dilakukan oleh rekan-rekan direktorat, maka itu semua menu yang ada di sekolah Bapak Ibu yang akan diwadahi oleh revitalisasi SMK terdampak 2025. Jadi bukan begitu. Tapi memang sekali lagi kita fokus pada yang terdampak dan pengembalian fungsi. Ya, berikutnya yang kedua, untuk bendahara bagaimana kalau tidak ada ASN? Maka untuk sekolah swasta itu bendahara itu adalah pegawai tetap yayasan. Jadi ASN bila sekolah negeri, kemudian bagi swasta itu adalah untuk bendaharanya adalah pegawai tetap yayasan. Jadi jangan orang lain karena dia yang pegang dana, yang pegang duitnya Bapak Ibu. Nanti kalau kemudian duitnya hilang atau dibawa kabur kan yang susah sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi kami harapkan bendahara itu adalah ASN pada sekolah Bapak Ibu yang untuk negeri atau yang swasta maka adalah pegawai tetap yayasan. Kemudian bagaimana kalau hanya perabot saja? Tadi kan sudah kami sampaikan, khusus SMK terdampak bencana itu boleh hanya mengadakan perabot tanpa ada menu pembangunan baru, rehab, renov itu boleh hanya beli perabot saja.
itu hanya khusus SMK terdampak. Kalau nanti reguler tidak bisa karena tidak ada menu itu. Jadi kalau reguler ya kalau ada bangun, ada rehab, baru ada perabotnya. Tapi kalau hanya beli perabot aja, yaitu bukan bagian dari revitalisasi ini. Demikian Ibu yang bisa kami jelaskan. Semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih Pak Subhan. Gitu ya Bu Merida Triwati ya. Sudah disampaikan Pak Subhan terkait dengan perabot yang dapat dilaksanakan juga. Dan juga bendara tadi menyesuaikan kalau sekolah swasta jadi tidak harus PNS seperti itu. Atau tidak harus ASN. Ke Batang Toru kembali, Pak Erikson sepertinya sudah bisa unmute Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada kendala, tidak bisa di unmute. Saya ingin bertanya, ini terkait dengan verifikasi yang dilakukan pada 30 Januari kemarin, hari Jumat. Sepertinya pemahaman verifikator dengan narasumber hari ini ada sedikit perbedaan gitu. Kenapa saya katakan perbedaan? Kalau saat diverifikasi kemarin itu, semua menu itu hampir semua kami isi. Hampir semua menu dengan harapan yang mana yang disetujui kan begitu kira-kira kemarin. Jadi sementara hari ini saya dapat gambaran bahwasanya memang prioritasnya adalah memulihkan kembali fungsi awal begitu ya. Nah, namun walaupun begitu ya kita harus ikuti. Pertanyaan berikutnya terkait ini, saya mendengar tadi tim P2SP, tim teknis P2SP itu harus ada besok atau selambat-lambatnya Rabu begitu kan. Nah sementara kita di Batang Toru, kita berada di sebuah desa ini, desa Sipenggeng ya. Itu untuk menghadirkan ataupun mencari seorang perencana dan pengawas itu nggak mudah. Karena ini bukan di kota kan begitu. Nah alangkah baiknya kami diberikan ruang waktu sedikit lebih panjang untuk kami bisa mencari sehingga kesannya tidak asal dapat nanti kan dapat pula yang aspal, sertifikat aspal kan asli tapi palsu, sehingga bermasalah di kemudian hari begitu. Jadi mohon nanti kami dibantu supaya SMK kita tidak juga ditinggalkan atau terlewatkan karena ketidakcepatan dalam mencari perencana dan pengawas itu tadi. Untuk tim di sekolah tentu hari ini atau besok pun itu sudah bisa saya kerjakan. Namun untuk yang dari luar itu eksternal saya harus butuh koordinasi dengan teman-teman yang lain dan warga sekitar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik Pak. Oke, yang pertama terkait dengan verifikasi ya Pak ya. Sebenarnya pertanyaan Bapak itu tadi sudah dijawab Pak Subhan waktu pertanyaan kedua dari Bu Merida tadi terkait dengan verifikasi. Jadi verifikasi itu kami lakukan untuk melihat kondisi secara keseluruhan di sekolah Pak. Jadi database itu kami perlukan untuk memastikan di sekolah ini kekurangannya apa, kerusakannya apa. Itu memang tugas verifikator, Pak. Jadi verifikasi itu dilakukan untuk melihat secara keseluruhan, bukan apa yang nanti kita akan kerjakan. Nah, yang akan kita kerjakan akan disepakati pada saat BIMTEK. Nah, sekolah Bapak ini diusulkan kemarin oleh dinas karena bencana, bukan revitalisasi yang tidak bencana, tapi karena memang bencana. Sehingga Bapak kita kunjungi duluan. Nah, karena bencana, kita fokusnya adalah untuk pengembalian fungsi ruang. Ya, kalau ruangannya rusak, kita perbaiki. Tapi kalau memang ternyata diperbaiki nggak maksimal, ya udah kita robohin, kita bangun ulang. Itu Pak ceritanya. Ini untuk pengembalian fungsi ruang ya. Bukan untuk menambah menambah ruang, tapi untuk mengembalikan fungsi ruang. Nah, itu untuk yang pertama tadi. Nah, untuk yang kedua terkait dengan perencana, ini sebenarnya ada beberapa opsi ya Pak Subhan ya. Untuk perencana sendiri. Nah, nanti mungkin Pak Subhan bisa tambahkan detailnya Pak untuk tim perencana nanti yang bisa membantu sekolah seperti apa. Oke, baik. Jadi yang pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Pak Mario ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Direktorat SMK dalam hal ini kementerian itu kami sudah melakukan kerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, mereka itu sudah menyampaikan kepada kami list
daftar perencana yang bisa dihubungi sekolah. Jadi sekali lagi saya ulangi ya Bapak Ibu ya, eh, kami sudah bekerja sama dengan Ikatan Arsitek, di mana di masing-masing daerah, di masing-masing titik, kami sudah mendapatkan daftar perencana yang bersertifikat dan nanti diawasi oleh Ikatan Arsitek itu yang terdekat dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menghubungi sendiri, memilih sendiri dan menunjuk dari daftar nama-nama tersebut. Ya, artinya sekali lagi wewenang itu ada di Bapak Ibu. Kami sifatnya hanya membantu menyiapkan mana-mana perencana yang bisa dihubungin oleh rekan-rekan yang sudah kami verifikasi validitasnya. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu sudah mempunyai perencana, boleh tidak menggunakan itu juga boleh. Bapak Ibu kemudian karena ada di lingkungannya ada yang lebih dekat, lebih kenal, ya silahkan. Tapi dari daftar nama-nama itu Bapak Ibu bisa silahkan hubungin, satu dua dihubungin yang terdekat, kemudian diskusi mana yang cocok, kemudian diangkat menjadi tim teknis Bapak Ibu. Jadi sifatnya list itu pun sudah ada di SID, nanti silahkan dihubungin nanti di SID itu atau di share di grup nanti juga sudah ada, silahkan dihubungin. Ini sekali lagi hanya membantu Bapak Ibu untuk memudahkan proses ini. Demikian nanti tetap aja Bapak Ibu juga harus tetap berkoordinasi dengan mereka, dengan teman-teman di sekolah, pada yang ditunjuk dan sebagainya itu silahkan nanti dilakukan seperti itu. Demikian penjelasannya. Baik, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi izin mungkin saya tambahkan juga. Setelah ini nanti kami akan membuatkan WA group ya. WA group akan kita buat juga untuk nanti Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kami. Untuk nanti bisa kami sampaikan kalau mungkin nanti seperti tadi ya ada yang nggak jelas terkait dengan SK atau segala macamnya. Nanti kita bisa diskusi di grup tersebut. Jadi setelah ini akan kami buatkan WA group. Nanti akan kami invite Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami akan mohon bantuan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk nanti bisa membantu menginvite sekolah-sekolah yang nanti akan kita dampingi untuk inteknya seperti itu. eh ini di grup ada yang nanya ini ke pembagian fasilitatornya. Mungkin Bapaknya datang terlambat ya. Tadi sudah disampaikan di awal untuk pembagian fasilitator akan kami update setelah ini karena masih ada penyesuaian tim fasilitator yang akan mendampingi. Jadi yang sudah ada di SID itu baru yang Aceh saja. Sumbernya akan kami finalkan setelah ini. Oke, kita kasih satu Badiri dulu. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Dari SMK Taat Berdiri Sumatera Utara Pak. Kemarin tim verifikasi udah turun ke lapangan Pak. Terus dinyatakan bahwa sekolah itu nggak bisa dibangun kembali Pak, karena strukturnya udah rusak semua Pak. Kemudian lokasinya itu rawan Pak. Jadi rencana mau direlokasi Pak. Jadi yang kami itu yang pertama dulu Pak. Sampai sekarang surat eh, lahan baru belum belum clear, Pak. Mudah-mudahan 2 hari ini bisa clear. Nah, karena tadi Bapak informasikan bahwa hari Rabu sudah bintek di Medan. Nah, ini yang kami khawatirkan, Pak. Apakah surat itu nanti bisa clear 2 hari ini? Jadi nanti kalau kami mau berangkat ke Medan, kalau tidak ada suratnya kan sia-sia juga, Pak. Nah, itu. Yang yang kedua, mengenai tim perencana. Tadi disampaikan Pak Suban bahwasanya itu tim perencananya dari arsitek. Nah, kami di sini ada yang teknik sipil Pak. Apakah teknik sipil boleh dibuat jadi perencana yang punya SKK? Nah, itu yang kedua Pak. Karena mulai dari kemarin kami sudah mulai bekerja buat site plan dengan tim saya perencana sama uh, gambar-gambar apa bangunan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin pegang yang itu yang mungkin dulu yang kami dari SMK 1 Badiri mohon penjelasannya Pak gimana mengenai tim perencana ini. Terima kasih Pak. Oke, Pak Suban, pertanyaannya terkait Siap. dengan ini ya, apa namanya? Oke. Rencana. Ya, baik.
Izin ya, Bapak SMK berapa tadi? Satu SMK Badiri, Pak. Yang ini kemarin mau satu. direlokasi itu, Pak Suban. Oke, Bapak, yang pertama begini, karena Bapak memang kemarin saran dari ketika verifikasi adalah harus direlokasi, maka syarat utama itu yang harus terpenuhi dulu. Lahannya sudah siap belum? Lahannya sudah ada atau belum? Nah, itu tugas Bapak untuk berkoordinasi dengan dinas provinsi terkait dengan hal itu. Nah, kalau itu belum jelas, ya itu dalam 1-2 hari ini adalah upaya yang paling mendasar dari Bapak Ibu di sekolah yang nanti relokasi memastikan dengan dinasnya atau dengan yayasannya. Nah, terkait dengan perencana seperti penjelasan kami tadi, Bapak Ibu kan sudah dijelaskan di depan bahwa perencana pelaksanaan pengawas itu boleh dari arsitek yang ber-SPRA atau ahli teknik bangunan gedung atau teman-teman sipil yang punya sertifikat ahli teknik bangunan gedung. Itu syaratnya. Maka tetap boleh, boleh nggak? Ya boleh. Tetapi harus ada ketentuan dia adalah ahli teknik bangunan gedung. Nah, tapi mohon dipastikan Bapak, kalau Bapak mau relokasi, kenapa sudah bikin set plan? Oh, lahannya belum ada, belum disepakati. Ya jadi ya jangan bikin set plan dulu, pastikan dulu eh, lahannya, sertifikatnya, lahannya, di mana titiknya, luasnya berapa, baru kemudian bikin site plan. Jadi Ya, Pak. tolong hal yang mendasar itu ya lahannya dulu, lahannya sudah pasti, maka itu baru Bapak Ibu bisa eh, melakukan pekerjaan selanjutnya. Demikian ya Pak ya. Ya, Pak Juan, terima Ya, kasih. baik. Akan tindak lanjut di 2 hari ini. Ya, mungkin sebagai tambahan juga. Jadi nanti yang akan kami undang untuk BIMTEK itu adalah 2 orang per masing-masing sekolah, yaitu satu kepala sekolah dan juga satu perencana. Jadi nanti perencananya wajib dihadirkan pada saat BIMTEK karena kami tidak ingin perencana itu hanya melalui Zoom saja. Bisa jadi nanti tidak sesuai dengan sertifikat yang juga disampaikan. Jadi untuk yang Badiri, kemarin memang juga kami sudah koordinasi Bapak dengan Pak Kabid juga. Silakan nanti difinalkan dulu dokumen lahannya dipastikan supaya nanti bisa lanjut untuk tahap selanjutnya. Kita ke SMK 1 Simpang apa ini? Simpang Alahan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh ini ya, ini terkait dengan Binteknya Pak. Itu sudah dijadwalkan kita di hari Rabu itu Pak. Karena kita ini terus terang semua dokumen kalau untuk yang di sekolah biasalah kita apakan. Nanti untuk site plan, untuk menghubungi kita juga belum karena seperti yang disampaikan oleh Pak apa tadi, kita juga Pak Bator ya, kita jauh dari kota. Nah, daerah kita daerah apa kalau misalnya tim perencana itu dari Padang itu mereka butuh perjalanan ke tempat kami itu 6 jam. Nah, jadi kita minta kepastian. Yang keduanya, eh, kita bicara juga tentang penganggaran. Apakah kita nanti diundang BIMTEK itu dengan perencana itu sudah ada penganggaran, ataukah kita nanti dari anggaran yang ada di dalam dimasukkan ke dalam dana bantuan ini atau bagaimana Pak Mario? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus, Bu. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Jadi untuk dokumen gambar detail, set plan segala macam nanti itu bisa difinalkan pada saat BIMTEK sambil jalan. Tapi minimal perencana itu sudah tahu sekolahnya itu yang dibutuhkan bangunan sebelah mana. Di sekolah itu ada berapa bangunannya, lokasinya sebelah mana itu harus tahu dulu. Sehingga nanti yang diintervensi yang mana-mana saja sudah clear sejak awal. Tapi kalau kita ngomongin detail gambar detailnya kayak mulai dari eh, set plan detailnya terus tampak foto segala macam nggak bakal jadi Bu sampai hari Rabu. Iya, benar. Biasanya nanti difinalkan di hari Kamis ataupun hari Jumatnya seperti itu. Itu masih masih kami perkenankan. Namun untuk untuk denah awal, untuk set plan untuk master plan awal itu harus ada. Sehingga nanti sudah tahu bagian mana bangunan mana yang rusak, berapa kerusakannya, berapa persen segala macamnya itu yang perlu dihitung di awal seperti itu. Terkait dengan pembiayaan yang kedua untuk BIMTEK-nya, insya Allah BIMTEK-nya Mas firm sampai saat ini akan dilaksanakan di Medan mulai tanggal 4. Jadi pembukaan biasanya akan kami mulai itu siang, mulai registrasi jam 2.
Jadi registrasi akan kita mulai jam 2 dan pembukaan biasanya jam 4 ataupun nanti pada Isya kita pun menunggu konfirmasi dari pimpinan dulu ya Bu ya. Karena biasanya kan pimpinan nanti akan membuka kegiatan, tapi Izin mungkin Pak untuk Mario, kalau kegiatannya apa, tetap kalau ada rundown acaranya gitu. Oh iya, pasti nanti setelah Iya. setelah sudah jadi undangan akan kami share juga rundownnya seperti itu, Bu. Nah, untuk kegiatannya akan kami buka untuk registrasi di jam 2. Lalu setelah itu untuk pembiayaan bagaimana, Pak? Pembiayaan untuk perencana dan juga kepala sekolah kami tanggung sepenuhnya, insya Allah Alhamdulillah. menggunakan sistem Edcos ya. Jadi nanti silakan menyampaikan bukti-bukti apa namanya pengeluaran yang nanti dibuktikan dengan Edcos yang nanti akan kami sinkronkan dengan PMK terkait dengan keuangan sendiri. Jadi kalau ibu dari mana? Dari Kadang. kabupaten yang ada Ya, dari apa? Di Sumatera Barat, berarti nanti akan kami cover dari kabupaten ke bandara, dari bandara pesawatnya ke Medan, dari Medan nanti ke lokasi kegiatan seperti itu, Bu. Dan itu untuk 2 orang ya, satu kepala sekolah sama satu perencana. Kalau ini ibu mau bawa lagi tim ya, boleh-boleh aja Bu, tapi biar sendiri. Gitu. Ya. Oke, sama juga berlaku untuk semua sekolah ya. Kami akan berlakukan seperti itu untuk pembiayaannya. Bahan Mas Mario, Iya Pak Subhan, izin. silakan Mas. Ya, Bapak Ibu semuanya, kenapa kami menyampaikan ini hari ini? Kami berharap Bapak Ibu sudah bisa memastikan siapa perencana dan pengawasnya. Karena itu menjadi bagian pokok dari pekerjaan ini. Paling tidak para perencana itu sudah datang ke sekolah Bapak Ibu. Harapannya begitu. Kenapa sudah datang? Karena nanti ketika kita berdiskusi, menentukan menunya, menentukan sasarannya, itu biar tidak salah. Ya, dari hasil verbal seperti apa, kemudian dari hasil para tim teknis ini datang ke sekolah Bapak Ibu seperti apa, sehingga nanti para fasilitator berdasarkan hasil verbal, kemudian Bapak Ibu selaku pemilik sekolah atau selaku pengelola sekolah, kemudian para tim teknis itu sudah memahami apa yang akan disepakati, menu apa yang akan disetujuin, menu apa yang menjadi sasaran, itu semuanya akan jelas. Jadi kami berharap para perencana ini atau para tim teknis ini sudah datang ke sekolah Bapak Ibu. Demikian. Oke, gitu ya Bu ya. Untuk SMK Simpang Alahan Alahan dari mati. ya Alahan Mati. Dari Dinas Pendidikan ada Bu Nova, silakan Bu Nova. Bisa Ya, dilanjut dulu. baik, terima kasih Pak Mario. Eh, saya ingin menanggapi atau mungkin bertanya ini ya. Kan Direktorat juga sudah menganggarkan dan mengusulkan sekolah-sekolah yang akan direvitalisasi, khususnya yang terdampak bencana ini. Nah, untuk di Dinas Pendidikan sendiri, kita juga ada menganggarkan untuk eh, bantuan kepada sekolah-sekolah yang kebetulan dia terdampak bencana juga gitu. Nah, apakah bisa dipakai dua-duanya dengan bantuan yang jenis bantuan yang berbeda begitu? Apakah nanti tidak boleh atau tetap boleh gitu? Dari kementerian dapat yang bantuan jenisnya apa, dari APBD juga yang mana gitu? Itu saja Pak Mario, terima kasih. Baik, terkait dengan hal ini, mungkin nanti ini Bu Nova izin kalau nanti sudah ada, mungkin Dinas Pendidikan sudah plotting dulu ya Bu ya. Iya, Sudah ada plottingnya, mungkin nanti boleh di-share kepada kami Bu, sekolah oh, mana, siap. intervensinya apa saja. Jadi nanti biar nggak double costing ya. Oh, baik, Yang pertama baik. itu kan. Nah, Iya, kalau dari PPK sih biasanya yang penting ada double costing nggak ada masalah. Cuma nanti mohon kalau memang sudah ada data intervensi dari dinas, sekolah mana, terus intervensinya apa saja, mungkin nanti boleh diberikan kepada kami supaya nanti juga tidak double costing yang akan kita berikan kepada sekolah tersebut seperti itu. Ya, siap. Baik, baik Pak Rio. Terima kasih. baik Menova, sama-sama. Dari sekolah yang lain, apakah ada yang mau tanyakan atau dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat ada yang bergabung? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan yang belum clear. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin sudah dirasa cukup. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan ya, barusan kami juga sudah membuat grup
kami invite Pak Kabid, Sumbar dan juga Sumut dan juga beberapa tim dari Dinas Pendidikan Provinsi. Mungkin nanti setelah ini akan di-invite secara bertahap Bapak Ibu oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Jadi kita akan lanjutkan diskusinya di WhatsApp Group setelah ini. Untuk Zoom-nya mungkin bisa kita akhiri atau dari Bunikan ada tambahan Bu? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, Pak Suban apa ada tambahan lagi Pak Suban? Izin? Cukup, cukup. Oke, cukup. Atau Bapak Ibu dari Data SMK, tim ahli tim bangunan dan juga administrasi ada yang mau tambahkan teman-teman? Oke, kalau memang sudah tidak ada, kalau memang sudah tidak ada, kita bisa akhiri Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh peserta Zoom yang bergabung di Zoom sore hari ini. Setelah ini, mohon untuk bantuan kami sampaikan kembali lagi kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk menginvite atau mengundang kepala sekolah dan juga tim BDSP-nya bergabung di grup supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih intens lagi terkait dengan persiapan dokumen-dokumen dan juga sudah saya sampaikan terkait dengan bank. Ini kami masih menunggu dari teman-teman keuangan untuk memastikan bank mana yang nanti akan kita gunakan sebagai bank penyalur. Juga mohon untuk ditunggu dulu. Kami akan informasikan nanti melalui WA Group. Dan yang tidak kalah penting, segera dibentuk dulu tim P2SP-nya sambil nanti Bapak Ibu juga bisa mencari tim perencana yang nanti bisa mendampingi sekolah dalam merencanakan kegiatan revitalisasi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami, terima kasih banyak dan semoga pertemuan kita di sore ini dapat bermanfaat dan bisa memperbaiki sekolah-sekolah yang terdampak bencana di khususnya di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.